Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam yang mudah-mudahan masih tetap kita pegang teguh dan disemayamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di patri di dalam dada kita. Karena semua amaliyah kita apabila disandarkan dengan penuh keimanan, maka itulah yang nanti akan berarti dan berharga saat kita menghadap kepada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jemaah salat maghrib Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah, malam ini kita menyambung kajian kita bulan kemarin, masih berkaitan dengan masalah keimanan. Kalau bulan yang lalu ulun sudah sampaikan tentang surah Al-Hujurat. Kita masih berlanjut dengan surah Al-Hujurat ini, ayat 14. Ayat yang berbunyi qulatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata seorang Arab Badui, aku sudah beriman. Qul la tamun. Katakanlah kepadanya bahwasanya kalian belum beriman, tetapi baru sampai kepada tahap seorang yang berserah diri kepada Islam. Kenapa ini pembahasannya bisa panjang lebar? Karena berkaitan dengan keimanan. Kadangkala kita terlalu mudah untuk memproklamirkan diri sebagai seorang yang beriman. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah memberikan batasan di dalam ayat yang ke-15 surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan bantasan, memberikan ciri-ciri bagaimana yang masuk dalam kategori orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tsumma lam yartabu, dan tidak ada keraguan dengan pernyataannya. Kalau aku sudah beriman kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya akan segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Baik itu berkaitan dengan rezekinya, umurnya, jodohnya dan sebagainya. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Kita yakin bahwasannya semuanya itu adalah ada aturannya dari Allah, sudah ditentukan. Kalau kita timbul keraguan dengan esok kayak apalah, makan apalah, maka pada saat itulah timbul keraguan. Keimanan kita dalam kadar yang terendah. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjuang di jalan Allah bi amwalihim, dan dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan diri mereka, nyawa mereka, dengan kekuatan mereka. Fisabilillah. Ulaika humus shadiqun. Maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar berimannya itu ya seperti itu. Nah, sekarang masalahnya banyak sekali di antara kita yang menyatakan diri, memproklamirkan diri kita sebagai orang yang beriman. Tapi kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah banyak menyindir tentang hal ini. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 214, kemudian surah Al-Ankabut ayat 2. Dan semua sindiran Allah ini nadanya sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khallau min qablikum. Apakah kalian akan berpikir bahwasanya kamu akan masuk surga padahal kamu belum diuji? Kemudian di dalam surah Al-Ankabut, hasiban nas
ayyatadarraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa misalnya mereka akan dibiarkan saja mengatakan aku beriman kepada Allah, sedangkan mereka itu tidak diuji, belum diuji. Nah, ini adalah peringatan dari Allah. Artinya kalau kita sudah berani memproklamirkan diri kita sebagai seorang yang beriman, maka siap-siap untuk diuji. Sama Pak, kalau kita sedang sekolah, pian memproklamirkan diri sebagai siswa SMA favorit apa misalnya, pian gak bisa resmi sebagai siswa di SMA favorit tersebut kalau pian tidak pernah melaksanakan ujian tes masuk. Atau mahasiswa misalnya, tes seleksi masuknya kada 4, tahu-tahu mengaku sebagai mahasiswa perguruan tinggi ini. Kira-kira masuk akal atau kada? Karena ujian itu menunjukkan untuk legalitas dan predikat, apakah kita pantas untuk menyandang predikat tersebut. Kalau dia mengaku mahasiswa, otomatis pantaskah dia disebut sebagai seorang mahasiswa dengan pola pikir yang seperti apa, sikap yang seperti apa yang ditunjukkan karakter seorang mahasiswa. Begitu juga di dalam agama. Pantaskah kita menyandang predikat sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sudah merasa pantas dan kita memproklamirkan diri kita, maka siap-siaplah Allah akan menguji. Karena apa? Allah sudah menjanjikan ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masathumul ba'sa wad-dharra wal zilzul. Allah akan menguji kamu, mereka akan ditimpa dengan kemelaratan, penderitaan, wazulzilu, dan keguncangan. Kalau ada yang menceritakan tuh kejakaan itu tsunami. Wazulzilu hatta yaqulu rasulu walladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apabila mereka itu sudah mengatakan beriman kepada Allah, maka siap-siap diuji. Mereka akan ditimpa dengan cobaan, kemalangan, dan goncangan yang mungkin akan menguji keimanan mereka. Sampai sebegitu dahsyatnya cobaan ini, sampai-sampai Rasul dan juga para pengikutnya, orang-orang yang bersamanya, mereka bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Inna nasrullahi qarib. Padahal sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang benar-benar beriman. Jangankan selevel kita, jika levelnya masih yang beriman tapi dalam level awamnya. Selevel Rasulullah SAW, sampai-sampai beliau kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sampai beliau berucap seperti ini pada saat kejadian begitu dahsyatnya cobaan yang diterima oleh kaum mukmin, orang-orang yang berislam dan beriman pada tahap-tahap awal. Karena pada saat Islam ini diperkenalkan di tanah Arab oleh Rasulullah SAW, cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ini begitu beratnya. Salah satunya yang dialami oleh keluarga Yasir. Yasir, sebagaimana kita tahu dalam sejarah, adalah seorang pendatang yang datang kepada kaum Bani Makhzum. Bani Makhzum itu salah satu kabilah di Arab Saudi, di Arab ya, bukan Arab Saudi namanya. Di Arab dulu, di bawah perlindungan Bani Quraisy. Jaka wah ini gengnya, tapi geng yang bawah-bawahan aja. Di bawah perlindungan suku Quraisy. Bani Makhzum ini dipimpin oleh Abu Huzaifah.
Dia datang kepada Abu Huzaifah karena berperilaku baik seorang Yasir ini, maka dia dikawinkan dengan budaknya yang bernama Sumayyah binti Khayyat. Sumayyah binti Khayyat. Dan mereka hidup dan mempunyai putra bernama Ammar bin Yasir dan Ubaidillah bin Yasir. Pada saat Islam pertama kali datang, yang pertama kali memeluk Islam adalah Ammar bin Yasir, anaknya. Pada saat itu sudah mulai menginjak remaja. Ammar bin Yasir adalah salah satu pemeluk Islam Sabiqul Awwalin yang keberapa, Pak? Ada yang tahu, Pak? Yang keenam. Yang keenam. Setelah dia mantap mendapatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam dari Rasulullah SAW, maka dia kembali pulang ke rumah orang tuanya, yaitu kepada Yasir dan ibunya Sumayyah. Maka dia jelaskan tentang Islam ini kepada orang tuanya, Yasir dan Sumayyah. Maka yang pertama beriman dan menyambut ajaran Islam ini adalah ibunya, Sumayyah binti Khayyat. Maka Sumayyah binti Khayyat adalah orang ketujuh yang memeluk Islam pada saat itu, diikuti oleh suaminya Yasir. Dan mereka ini memproklamirkan keislaman mereka secara terang-terangan. Terang-terangan mereka menyatakan memeluk Islam kepada Abu Huzaifah. Maka Abu Huzaifah pun melaporkan kepada ketua gengnya. Tahu ketua gengnya, Pak? Bapaknya kebodohan, Abu Jahal. Melapor kepada Abu Jahal, maka Yasir dan Sumayyah ini ditangkap dari Bani Makhzum. Kemudian disiksa. Kalau pian pernah melihat filmnya yang disiksa, kemudian dia cuman bisa berucap ahad, ahad, ahad. Itu adalah sejarah dari Yasir. Kemudian istrinya disiksa, dipukuli, dibakar. Akhirnya Yasir meninggal karena dibakar. Dan dia tetap mengucapkan la ilaha illallah. Ini adalah cobaan, salah satu bentuk cobaan yang mungkin kalau saat ini menimpa kita, sanggupkah kita menerima seperti itu? Kemudian istrinya Sumayyah binti Khayyat tidak tanggung-tanggung, Mbak. Cobaan yang beliau terima, disiksa, kemudian dibentang kaki dan tangannya. Perempuan, Pak, perempuan ditelanjangi, dibentangkan tangan dan kakinya, diikat oleh kuda, 4 ekor kuda ditarik. Pian bayangkan, kalau ada kuda mungkin wah ini kendaraan malah. Bayangkan kayak apa sakitnya. Sedemikian rupa kejamnya perlakuan Abu Jahal. Tapi ini dalam rangka untuk menguji keimanan. Kenapa Allah dan Rasulnya mendiamkan hal ini? Karena Allah akan memberikan contoh bahwasanya untuk membuktikan pernyataan keimanan itu perlu dibuktikan dengan sikap konkret kita. Tidak sedemikian mudahnya, oh aku sudah beriman, aku sudah mengucap syahadat, aku sudah mengucapkan, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, aku beriman. Lalu kita hendak masuk surga. Tidak segampang itu, bro. Tidak semudah itu. Untuk mendapatkan surga itu mahal. Kalau ada yang menyambatakan untuk mendapatkan surga itu murah dan sebagainya. Tidak, mendapatkan surga itu mahal. Tapi bukan berdasarkan nilai rupiah, bukan nilai uang. Tapi sikap dan keimanan kita, keyakinan kita, istiqomahnya kita dalam mempertahankan itu. Itu yang mahal. Kalau dibandingkan nilai materi, maka mungkin orang paling kaya di dalam Islam yang akan masuk surga. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwasanya Islam itu bisa diraih oleh siapapun, oleh orang kaya ataupun oleh orang miskin,
tergantung dengan kemampuannya, maka dia tidak memandang kepada kemampuan finansial. Adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kaya bisa masuk surga, meraih surga itu dengan hartanya, banyak bersedekah, banyak berinfak, mendermakan untuk jalan-jalan, untuk membangun tempat ibadah dan sebagainya. Tapi bagi orang yang tidak mampu, kita tidak mungkin untuk menyumbang, mendirikan masjid dan sebagainya. Maka Allah memberikan jalan-jalan yang lain. Mungkin hanya dengan senyum kita sudah sedekah. Kita senyum kepada saudara kita, bertemu tatap muka dengan saudara kita, kita tampilkan raut wajah senyum, maka itu sudah termasuk sedekah. Kembali kepada keluarga Yasir. Sampai-sampai Sumayyah binti Hayat ini menemui ajalnya, beliau meninggal pada saat kemaluannya ditombak oleh Abu Jahal. Menangis Yasir dalam kesedihan melihat orang tuanya disiksa seperti itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau hanya memberikan sebuah janji kegembiraan kepada keluarga Yasir. Apa kata Rasulullah SAW? Isbiru ala Yasir. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, maka sesungguhnya inna mau'idaka ilal jannah. Sesungguhnya kalian, tempat kembali kalian adalah surga, kata Rasulullah. Beliau tidak menjanjikan apa-apa, cuman menjanjikan bahwasanya kembalinya keluarga Yasir adalah surga, kata Rasulullah SAW. Dan di dalam sejarah Ammar bin Yasir, putra dari Yasir ini, beliau meninggal pada umur 94 tahun dalam perang. Bayangkan Pak, 94 tahun. Karena apa? Termotivasi dengan orang tuanya yang meninggal dalam keadaan mengenaskan, disiksa oleh kaum kafir. Beliau bermaksud untuk membalaskan bahwasanya dan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Ammar bin Yasir adalah salah satu pencetus berdirinya masjid pertama di mana Pak? Masjid pertama di Kuba. Di Kuba. Beliau yang berinisiatif mengumpulkan batu-batu untuk memberikan tempat kepada Rasulullah untuk bernaung. Beliau yang menyusun batu-batu, kemudian dibantu oleh rekan-rekan yang lainnya, maka disitulah tercetus masjid pertama, dibangun masjid pertama, yaitu Masjid Kuba. Dan sebelum beliau syahid, diadakan satu rapat. Ammar bin Yasir ini, beliau mengatakan, aku sangat bergembira karena aku akan segera berjumpa dengan Rasulullah beserta para pengikutnya. Lalu kemudian beliau merasa sangat haus. Kemudian beliau minta minum dan seseorang memberikan susu. Ternyata apa? Aku teringat sabda Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kepadaku, kata Ammar bin Yasir, minuman yang terakhir engkau minum di dunia adalah susu. Ternyata beliau minum susu itu dan beliau berangkat. Dan beliau syahid dalam umur 94 tahun. Dan di dalam riwayat lain beliau syahid dalam umur 92,5 tahun. 92 atau 94 tahun Pak, masih perang syahid. Kalau kita umur berapa? 55, 60 kadang sudah bertongkat Pak. Inilah kenapa Bahari, kalau orang-orang yang benar-benar beriman, dia menjaga pola makan dan sebagainya. Keimanan itu ikut menentukan kekuatan jasmani kita. Kalau kita jawab ini, jangankan umur nang 90, umur 70 kin rasa ripu benar sudah awak. Sakit pinggang dan sebagainya. Ulun belum sampai 50 sakit pinggang sudah. Nah, hal-hal yang seperti ini bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian
Apakah kita akan tetap istiqomah mempertahankan keimanan, mempertahankan proklamir kita, deklarasi kita bahwasanya kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun yang lalu ada seorang ikhwan kita di jamaah di sini curhat lawan ulun. Dan kebetulan dulu teman sekerja. Beliau curhat setelah hijrah, karena beliau sebelumnya memang di dunia yang berbeda. Setelah hijrah ternyata cobaannya luar biasa, Pak. Ekonomi kayak kena tsunami ya. Perekonomian di rumah tangga itu kayak kena tsunami. Karena apa? Apalagi misalnya ini biasanya di tempat apa istilahnya, dunia yang gemerlap. Dunia gemerlap itu Pak, namanya ekonomi itu mencari finansial itu gampang. Mencari uang dalam semalaman itu kalau di dunia malam 1 juta 2 juta itu gampang, Pak. Setelah berhenti, memutuskan berhenti dari dunia itu, hijrah dia, seperti kena tsunami ekonomi. Hendak makan esok aja karena tahu lagi. Alhamdulillah beliau tetap istiqomah. Dan Allah janji di dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, kata Allah. Bagi siapa? Bagi yang imannya tetap istiqomah. Karena apa? Karena dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Dalam bentuk apa? Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan ulun pun pernah mengalaminya. Ulun pernah mengalami. Tidak sedikit orang yang kadangkala kembali kepada jalan yang dimurkai oleh Allah. Karena apa? Tidak tahan dengan cobaan-cobaan seperti ini. Ekonomi yang biasanya sudah mapan dengan penghasilan yang lumayan, ternyata begitu hijrah langsung berbalik 180 derajat. Kena imbasnya di dalam ekonomi. Karena apa? Allah menguji itu mungkin dengan kemampuan ekonomi kita, mungkin dengan keluarga kita, mungkin dengan orang-orang yang disayangi. Di dalam riwayat, bagaimana riwayat Nabi Ayub ditimpa sakit. Karena apa? Karena syaitan ingin menguji keimanan. Kemudian di dalam sebuah riwayat, bagaimana diriwayatkan Asia, istri Fir'aun. Karena yang namanya hidayah itu adalah kehendak Allah. Asia adalah istri Fir'aun, istri seorang raja, Pak. Istri seorang raja yang menguasai daratan Mesir pada saat itu. Tapi hidayah Allah Subhanahu wa taala Asia ini, beliau memeluk agama yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Dan setelah diketahui oleh Fir'aun, maka disiksalah Asia ini untuk kembali kepada agama yang menyembah Fir'aun, menuhankan Fir'aun. Sedemikian kejamnya, dibakar. Kemudian dalam riwayat disebutkan Asia ini meninggal dalam keadaan terpotong 4 setelah ditarik oleh kuda. Hampir sama oleh yang dialami oleh Sumayyah binti Khayyat. Kaki dan tangannya diikat oleh masing-masing 4 ekor kuda, kemudian ditarik. Tapi pada saat setiap kali cambukan menghujam tubuhnya, Asia bukannya meringis, merengek minta ampuni, tidak. Beliau selalu tersenyum menyambut setiap pukulan. Karena apa? Karena dia ikhlas dan iman sudah begitu melekat di dalam hati. Sampai-sampai pada saat meregang nyawa, pada saat ditarik kuda, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam surat Tahrim ayat 11.
Robbi bni li indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, bangunkanlah bagiku sebuah rumah di surga. Ini yang dipinta oleh Asiyah. Makanya setiap pukulan dan siksaan yang dia terima dengan tersenyum. Karena apa? Dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir menafsirkan ayat ini bahwasanya Asiyah meminta dibuatkan rumah di sisi Allah. Sementara para mufassir yang lain menyebutkan bahwasanya Asiyah ingin ditempatkan di sisi Allah. Ini bukan berarti bahwasanya ayat ini mengandung pertentangan dalam penafsirannya. Sama Pak, sejalan. Intinya meminta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kadangkala kita belum mampu untuk menerima ujian, belum mampu menerima cobaan. Sementara kita memproklamirkan diri kita sebagai orang-orang beriman. Untuk mendapatkan tiket ke surga perlu usaha, perlu niat yang benar, perlu istiqomah. Dan ini mahal. Kalau ada yang mengatakan tadi ke neraka itu mahal. Tapi seandainya kita bijaksana, ongkos ke neraka itu mahal. Ya, mahal. Tapi kita menikmatinya di dunia. Seandainya ongkos yang ke neraka tadi kita tukar kembali untuk menebus surga, maka jalan kita akan lempeng, Pak. Satu contoh aja, pian hendak mabuk. Beli minuman itu mahal, Pak. Ada minuman yang murah? Gak ada. Kalau saja jauh pian beli alkohol aja, pian yang kemasan yang 100 mili itu sudah berapa puluh ribu. Apalagi yang sekelas apa? Brandy, XO, Chivas Regal. Ulun hafal ya, bukannya ulun pernah minum, bukan. Tapi karena memang pernah bekerja di dunia itu. Kalau XO itu Pak harganya paling murah 5 juta sekarang. Satu botol itu. Bandingkan dengan pian nukarkan nasi disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin, 5 juta dapat berapa? Artinya ke neraka itu mahal. Tapi kalau kita bisa bijaksana mengalihkan jalan ke neraka itu menuju jalan ke surga, surga pun mahal sebenarnya. Tapi Allah Maha Adil, Allah bijaksana. Bukan cuma dengan harta kita bisa masuk ke surga, meraih tiket ke surga, tapi mungkin dengan jalan-jalan yang tidak harus mahal, tapi kita bisa melakukan. Tapi harus dengan syarat apa yang kita lakukan adalah disertai dengan keimanan. Makanya setiap kali di dalam hukum fikih, setiap kali kita melakukan amaliyah, itu yang perlu dipelajari adalah babul niat. Bab niat. Karena niat ini yang mempengaruhi nilai ibadah kita. Kalau pian niatnya mungkin pian sedekah. Niat pian supaya ini dermawan sekali. Setiap hari Jumat misalnya bagi nasi-nasi untuk jemaah Jumat misalnya, atau pagi-pagi keliling kota bagi-bagi nasi di setiap perempatan. Apakah itu tidak bagus? Bagus. Tapi semuanya dikembalikan kepada niat. Makanya di dalam hadis disebutkan innama a'malu binniyat walikulli amri manawa. Dan setiap perbuatan, setiap amaliyah itu ditentukan oleh niatnya. Dan setiap perbuatan tergantung niat yang diniatkan di dalam perbuatan tersebut. Kalau niat pian, biar pian cuman bersedekah itu seliter beras. Tapi niat pian karena Allah, karena berdasarkan keimanan kepada Allah, tidak peduli dengan apa ujar orang, menyumbang seliter beras, apa itu nilainya. Kita kada begaduh, tapi kita mengharapkan kepada
imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada kita menyumbang nilainya 1 miliar tapi kita dalam rangka untuk mendongkrak popularitas supaya kayaknya terpilih jadi caleg misalnya. Apalagi caleg nih lah. Semuanya adalah untuk dunia. Maka itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nilainya di mana? Nilainya di mata manusia. Ini kesalahan yang sering terjadi, Pak. Oh, melihat orang dermawan, lalu kita begitu ada pemilihan, pilkada dan sebagainya, orangnya dermawan, orangnya suka bantu masyarakat. Lalu akhirnya begitu kita pilih, naik dia jadi anggota legislatif, kada tahu lagi lawan kita. Ini banyak terjadi. Karena apa? Niat mereka tujuannya dalam rangka untuk meraih popularitas, bukan karena lillahi ta'ala. Inilah mudah-mudahan kalau kita bisa, makanya kembali membujuri niat. Niat kita dalam rangka berdasarkan keimanan. Setiap perbuatan yang berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang banyak sekali yang terjadi. Orang ini sembahyang kada, puasa Ramadan kada, zakat fitrah dibayarkan orang. Apalagi naik haji, jauh dari angan-angan, hendak masuk surga, tapi nya yakin masuk surga. Kenapa? Biaram jarinya, kada sembahyang, kada puasa, yang penting aku yakin aku sudah bersahadat. Memang dia akan masuk surga, tapi kloternya kloter terakhir, Pak. Kalau sudah habis orang yang beriman masuk ke surga semuanya, lalu Allah bercarian, siapa lagi yang pernah mengucapkan ada keimanan di dalam hatinya walau sebesar biji zarah. Zarah itu kayak biji sawi, halus benar, Pak. Ada keyakinan bahwasanya Tuhan satu-satunya Tuhan itu adalah Allah, maka itu ada iman di dalam hatinya. Baru dikikihi, di mana? Di neraka, Pak, dikikihinya. Sudah hangit, latat sudah dikikihi, ada sinar-sinar keimanan di dalam dada diangkat oleh malaikat. Apakah kita mau masuk kloter yang seperti itu? Ini banyak sekali beredar di masyarakat ini, Pak. Yang penting yakin bahwasanya sudah syahadat, sudah yakin. Puasa kada kawa, sembahyang kada kawa, apalagi berzakat setahun sekali, itu kan dibayari orang. Ini yang banyak terjadi dan ini diamalkan. Melihat kayak ini ada pulang yang mengamalkan, ada pulang guru yang melajarakan. Makinnya ekoler sembahyang. Karena apa? Ini dianggap pembenaran. Pembenaran bagi orang yang koler sembahyang. Lalu akhirnya apa? Membudaya di dalam masyarakat kita. Orang yang kada sembahyang, lalu akhirnya jadi kebiasaan. Di kampung-kampung itu, pian itihija, yang biasa sembahyang kok bisa dihitung dengan jari. Kalau saya jauh ulun dulu di Sungai Tabuk ngajar, Pak. Setiap kali ulun ujian itu dari kelas, kalau di SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, ulun kada mau empati kurikulum. Karena apa? Kurikulum itu kada sesuai dengan prinsip ulun. Yang ulun minta kelas 1 praktek sholat, kelas 2 praktek sholat juga pulang, dan kelas 3 ulun tetap minta praktek sholatnya ya. Kenapa? Ulun minta bekal sholat itulah yang akan membentengi mereka. Ulun kada perlu mereka tahu masalah hal-hal yang lebih besar daripada itu. Pembagian zakat dan sebagainya. Ulun kada berharap mereka menguasai ilmu pembagian zakat. Karena ada aja ulamanya yang menguasai itu. Tapi untuk masalah sholat ini adalah masalah pribadi. Sampai-sampai ulun ditegur oleh kepala sekolah, Pak. Ulun ditegur kepala sekolah. Kenapa prakteknya kelas 1 sampai kelas 3 sama? Padahal kan kurikulumnya berbeda. Karena yang ulun ingin tekankan bahwasanya agar mereka itu melaksanakan sholat. Karena apa? Di rumah kuitan kada ada yang sholatnya. Yang sholat tidak lebih dari 10%, Pak, dari seluruh siswa. Makanya setiap subuh
pagi Jumat Pak, sebelum memulai pelajaran ulun biasanya adakan tausiah baca kitab kuning. Fikihnya tentang fikih ringan aja, tentang wudu, toharah sampai ke sholatnya. Setiap kali ulun kasih hadiah dari 20.000 sampai 50.000. Siapa yang subuh ini sholat? Yang angkat tangan paling berdua bertiga. Ini yang memprihatinkan untuk anak-anak sekelas SMP Pak. Dan sekarang ulun dimutasi ke alo-alo. Kasusnya pun sama. Kada di Sungai Tabuk, kada di alo-alo. Ternyata kasusnya itu 11-12. Sekarang ulun ngajar di SD, bukan di SMP. Anak-anak SD, ulun tekankan mulai dari belajar wudhu sampai sholatnya juga. Karena apa? Setelah kita tanya, subuh ulun biasakan juga setiap pagi Jumat diadakan, karena kebiasaan situ baca Yasin, ulun biasakan juga biasa baca Yasin. Baru diadakan tausiah. Setiap kali ditanya siapa yang sholat subuh, berdua bertiga yang mengangkat tangan. Ini yang memprihatinkan bagi kita. Bagaimana kita akan menanamkan keimanan, kita mengharapkan generasi yang beriman, sementara sholat saja kita orang tuanya tidak memberikan teladan, tidak memberikan uswatun hasanah kepada anak-anaknya. Mereka sibuk bekerja karena kalau di alo-alo mayoritas nelayan. Mayoritas nelayan. Sibuk bekerja di lautan, pulang pagi, habis subuh, habis menjual iwak, menjual undang. Ini sana sentranya undang, Mbak. Sudah guringan kuitannya. Kada begaduh lagi anak sekolah kada tahu. Karena bangun sore kuitannya menyiapkan jala, menyiapkan unjunan. Berangkat lagi. Tidak ada waktu bagi untuk anak-anaknya. Apakah sudah memeriksa mereka sudah bisa sholat atau belum? Apakah mereka sudah bisa berwudu dengan benar atau belum? Semuanya diserahkan kepada guru di sekolah. Kalau sekolah umum, berkali-kali ulun sampaikan, sekolah umum itu sangat terbatas. Apalagi jam mata pelajaran agama. Kalau di SD masih mending Pak, 4 jam pelajaran seminggu. Kalau di SMP cuma 3 jam. 3 jam itu bukan 1 jam 60 menit, bukan. 40 menit 1 jam pelajaran itu. Kita kadang-kala menyampaikan materi itu dengan waktu sesingkat itu. Dengan materi yang sebanyak itu. Tidak mungkin. Tapi orang tua di sekolah, di rumah menyerahkan semuanya kepada guru di sekolah. Sedikit sekali yang memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Padahal apa yang kita ajarkan kepada anak kita itulah sebagai investasi kita. Kita mengajarkan tauhid kepada anak kita selama mereka masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala kita mengalir. Apa yang kita ajarkan, tauhid yang kita tanamkan itu menjadi bagian yang mengalir setiap saat kepada kita. Jarang sekali orang tua sekarang yang menyadari untuk berinvestasi kepada anaknya. Apalagi masalah tauhid ini. Ini masalah mendasar di dalam kehidupan. Dan untuk menanamkan tauhid tidak bisa kita seperti melajarakan kanakan berkendaraan. Sekali 2 kali gugur lalu bisa berkendaraan. Tidak bisa. Kita perlu mempelajari dari hal yang dasar. Mengenal Allah, sifat-sifat Allah. Kalau kita bahari disuruh belajar sifat 20. Sifat 20 itu panjang sekali. Meskipun yang dibahas cuma sifat 20, penjelasannya panjang lebar. Ada yang sampai 2 tahun, ada yang 3 tahun kada tuntung-tuntung lagi. Belajar sifat 20 ini aja. Karena apa? Untuk mengenal Allah. Kenapa kita harus mengenal Allah? Karena dengan mengenal maka kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan mencintai Allah kalau kita tidak kenal dengan siapa Allah yang kita sembah? Kalau mengenal Allah secara personal, secara pribadi kada mungkin kita. Kada level. Karena Nabi Musa, selevel mana Nabi Musa, Nabi yang paling kuat, Pak. Kada mampu menghadap di Allah hendak turun berhadapan dengan Nabi Musa, kada sanggup. Apalagi selevel kita. Maka cara mengenal Allah adalah dengan mengenal sifat-sifat wajibnya dan mengenal sifat-sifat mustahilnya, sifat-sifat jaiznya.
Dari situ baru kita akan timbul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita cinta, maka disitulah akan timbul keimanan. Kalau kita hendak mengenal Allah, baca Al-Quran. Karena apa? Setiap kita melihat Al-Quran, kita pasti teringat dengan Allah. Adalah pian begitu melihat Quran, pian ingat kepada pasar misalnya. Makanya kenapa sering kali segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah itu sering disebut dengan zikir. Kita baca Al-Quran untuk meningkatkan keimanan. Dan kenapa? Karena kita baca Al-Quran itu dalam rangka untuk semakin dekat dengan Allah, mengenal Allah melalui tulisan yang ada di dalam Al-Quran. Itu adalah kalam Allah. Kalam Allah adalah perintah Allah, larangan Allah, dan semua rambu-rambu aturan yang diturunkan oleh Allah untuk manusia. Setelah kita baca Al-Quran, makanya kalau baca Al-Quran itu jangan cuma bacanya aja. Kalau bisa kita, kalau kada bisa bahasa Arabnya, baca terjemahnya. Itu jauh lebih berarti bagi kita, meskipun pian bacanya sebaris dua baris atau satu pembahasan, satu ain bari. Kalau bahari ada ain-ainnya itu satu pembahasan biasanya. Satu pembahasan kita paham. Oh, Al-Quran ini membahas tentang hukum bergibah. Itu satu ain, satu pembahasan. Satu pokok pembahasan. Kita tahu, oh ternyata Allah menurunkan ini. Semakin yakin kita kepada Allah, semakin yakin bahwasanya aturan yang diturunkan Allah memang khusus untuk manusia. Di situ semakin kuat keimanan kita. Kalau kita baca Al-Quran, baca Qurannya saja atau menghafalnya saja, tapi kita kada tahu artinya, jangan heran. Banyak orang yang hafal Quran tapi kada tahu artinya, tidak bertambah keimanannya. Kenapa? Nya kada tahu artinya. Sama kayak menghafal lagu bahasa Inggris, pian kada tahu artinya. Bisa ya melafalkan lagunya itu. Kayak apa lagu bari? She's gone gitu. Hafal lagunya Pak, tapi kada tahu apa artinya. Itu sama juga dengan Al-Quran. Memang ada nilai pahalanya. Pahala mulut kita untuk mengucapkan setiap satu huruf itu nilainya 10. Pahalanya. Tapi manfaatnya untuk kehidupan. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dalam rangka untuk sebagai hudal, petunjuk. Sebagai petunjuk. Bagaimana kita memahami petunjuk? Bagaimana kita akan memahami semua perintah Allah kalau kita kada paham? Kita kadang mengerti apa yang disuruh oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, kita kadang ngerti. Kalau kita kadang ngerti, bagaimana akan bertambah iman kita kepada Allah. Oleh karena itu, dan ulun kadang bosan-bosan untuk menyampaikan ini. Mari baca Al-Quran untuk meningkatkan keimanan. Baca juga terjemahnya kalau pian kada bisa bahasa Arabnya. Yang ngerti bahasa Arabnya, yang ngerti nahwu dan sorobnya lebih bagus lagi. Karena apa? Bahasa Arab itu lekayanya luar biasa. Bahasa Arab itu satu huruf beda arti, satu baris beda arti. Itu keistimewanya bahasa Arab. Beda kalau bahasa kita Pak. Ya, doroba yadribu. Yang berbeda ya lawan kada bawalan ya. Doroba yadribu. Pukul memukul, yadribu memukul. Yadribu berarti domirnya ya itu siapa? Hiya. Huwa Pak. Yadribu. Kalau anta, kamu yang memukul jadi tadribu. Itu sudah ada tanda anonim. Siapa yang memukul? Dia. Yadribu, dia laki-laki yang memukul. Siapa? Maka domirnya nanti atau atofnya kembali kepada siapa? Itu bahasa Arab. Makanya sekarang sedikit sekali orang yang mau mempelajari bahasa Arab secara intensif. Karena itu harus menguasai ilmu nahwu kemudian sorob. Ilmu nahwu dan sorob tidak bisa dipisahkan. Karena ilmu nahwu itu mempelajari tata bahasanya, ilmu sorob itu mempelajari suku katanya. Sorob itu pian karena disuruh mahfal. Harus hafal itu Pak wazannya, fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Pukul, memukul, dipukul, pemukul, dia yang memukul, pemukulnya apa. Nah itu dipelajari dalam sorof.
Bahasa Arab adalah bahasa baku di dalam bahasa Arab yang semuanya sesuai dengan tata bahasa. Jadi kalau pian belajar bahasa Arab akan lebih kaya dalam mengartikannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat yang ulun sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini, dan apa yang kita dapat di sini mampu nantinya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan mampu meningkatkan keimanan kita dalam menghadapi cobaan-cobaan yang semakin hari terasa semakin berat. Mungkin tidak berbentuk kesiksaan secara fisik, tapi mungkin dalam bentuk perusakan akidah, pelencengan akidah, dan penyelewengan yang mungkin sedikit demi sedikit yang nantinya akan menjauhkan kita dari akidah yang sebenarnya. Mungkin ini saja yang ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, salah ucap, atau mungkin yang ulun sampaikan agak kasar. Ini adalah kelemahan ulun sebagai manusia. Dan ulun akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.